Halo, apakah Anda tahu bahwa satu kesalahan kecil di malam hari bisa membuat tidur menjadi berisiko mematikan setelah usia 70? Kali ini kita akan membahas 4 hal penting yang sering diabaikan, namun bisa diam-diam meningkatkan risiko kematian saat tidur. Dengan memahami sinyal bahaya dan melakukan perubahan sederhana setiap hari, Anda bisa melindungi diri, tidur lebih tenang, dan menjaga hidup tetap panjang serta berkualitas. Mari kita mulai. 1. Tekanan darah tidak terkendali di malam hari. Banyak orang mengira tekanan darah hanya perlu diawasi di siang hari. Padahal salah satu penyebab terbesar kematian mendadak saat tidur di usia lanjut justru berasal dari hipertensi malam hari. Normalnya, tekanan darah turun ketika kita tidur agar jantung bisa beristirahat. Namun pada sebagian lansia, tekanan darah tetap tinggi atau bahkan meningkat di malam hari. Kondisi ini diam-diam meningkatkan risiko stroke, serangan jantung, hingga henti jantung mendadak saat tidur. Yang membuatnya berbahaya adalah hampir tidak ada gejala yang terasa. Anda mungkin tidak merasa pusing atau sakit sama sekali, tapi ancaman itu tetap ada. Inilah sebabnya para dokter sering merekomendasikan pemantauan tekanan darah 24 jam atau ambulatory blood pressure monitoring untuk melihat bagaimana tekanan darah berubah sepanjang hari, terutama di malam hari. Jika Anda sering terbangun tengah malam, mengalami mimpi yang sangat jelas, atau tetap merasa lelah meski sudah tidur cukup, itu bisa jadi tanda tekanan darah Anda tidak turun sebagaimana mestinya. Kabar baiknya, masalah ini bisa dikelola. Terkadang cukup dengan mengubah waktu minum obat, menjaga pola makan rendah garam terutama di malam hari, atau menambahkan aktivitas ringan seperti jalan santai setelah makan malam. Ingat, jantung Anda butuh istirahat sama seperti otot lainnya. Jika ia terus bekerja keras bahkan saat Anda tidur, dampaknya bisa sangat serius. Dengan mengenali dan mengendalikan hipertensi malam hari, Anda bisa secara signifikan menurunkan risiko kematian mendadak saat tidur, sekaligus memberi tubuh kesempatan untuk benar-benar pulih di malam hari. 2. Pernapasan terputus saat tidur, ancaman diam yang sering diabaikan. Salah satu tanda bahaya terbesar yang sering tidak disadari banyak orang adalah apnea tidur, yaitu kondisi ketika pernapasan terhenti berulang kali saat tidur. Ini bukan sekadar soal mendengkur keras atau merasa lesu keesokan harinya. Pada usia lanjut, apnea tidur yang tidak diobati bisa secara perlahan melemahkan jantung, mengurangi suplai oksigen ke otak, dan meningkatkan risiko kematian mendadak saat tidur. Masalahnya, banyak orang tidak sadar mereka mengalaminya. Rasa kantuk berlebihan, bangun dengan mulut kering atau sakit kepala, atau terengah-engah di malam hari sering dianggap wajar seiring bertambahnya usia. Padahal semua itu bisa menjadi tanda serius bahwa tubuh Anda tidak mendapatkan oksigen yang cukup saat beristirahat. Semakin lama dibiarkan, semakin besar tekanan yang harus ditanggung jantung dan otak Anda. Jika Anda tidur sendirian, gejalanya mungkin lebih sulit terdeteksi. Namun, Anda tetap bisa memperhatikan bagaimana kondisi tubuh saat bangun tidur. Apakah Anda tetap merasa lelah meski sudah tidur cukup jam? Apakah Anda mudah tertidur di siang hari? Itu bisa menjadi sinyal kuat adanya gangguan pernapasan saat tidur. Kabar baiknya, apnea tidur bisa ditangani. Dengan pemeriksaan medis seperti studi tidur, dokter dapat membantu menemukan solusi, mulai dari perubahan gaya hidup hingga penggunaan alat bantu pernapasan khusus. Ingat, kualitas tidur jauh lebih penting daripada sekadar durasi. Jika pernapasan Anda terganggu di malam hari, tubuh tidak pernah benar-benar beristirahat. Mengatasi apnea tidur berarti bukan hanya tidur lebih nyenyak, tetapi juga memperpanjang harapan hidup Anda. 3. Kualitas udara kamar tidur. Faktor tersembunyi yang bisa menentukan hidup dan mati. Banyak orang menganggap udara bersih hanya penting di siang hari, saat berada di luar rumah atau terjebak di kemacetan. Padahal, udara yang Anda hirup saat tidur bisa diam-diam merusak kesehatan dan meningkatkan risiko kematian mendadak di malam hari, terutama setelah usia 70 tahun. Seiring bertambahnya usia, paru-paru menjadi lebih sensitif, sirkulasi darah melambat, dan sistem imun melemah. Akibatnya, polutan, debu, spora jamur, atau bahkan penumpukan karbon dioksida di kamar tertutup dapat membebani tubuh tanpa disadari.
Efeknya tidak selalu dramatis seperti sesak napas mendadak. Kadang berupa pernapasan dangkal, detak jantung tidak teratur, atau penurunan kadar oksigen halus yang perlahan, tapi pasti melemahkan jantung dan otak Anda. Kualitas udara kamar tidur yang buruk juga bisa memicu gangguan tidur, menurunkan energi di siang hari, bahkan meningkatkan risiko stroke atau gagal jantung. Lebih buruk lagi, banyak lansia tidak menyadarinya karena gejala terasa samar dan sering disalahartikan sebagai tanda penuaan. Untungnya, memperbaiki kualitas udara kamar tidak selalu membutuhkan biaya besar. Langkah sederhana seperti membuka jendela setiap hari, menggunakan pembersih udara HEPA, membersihkan debu dan karpet lama, menghindari pewangi sintetis, serta memeriksa adanya jamur sudah cukup untuk membuat perbedaan besar. Ingat, tidur adalah waktu tubuh Anda memperbaiki diri. Jika sepanjang malam harus melawan racun tak terlihat, tubuh tidak benar-benar pulih, hanya bertahan. Karena itu, menjaga kualitas udara kamar tidur sama pentingnya dengan menjaga pola makan sehat di siang hari. 4. Kurang bergerak. Saat tidur, tanda diam-diam yang bisa membahayakan lansia. Tidur nyenyak memang penting, tetapi tahukah Anda bahwa tidur terlalu diam justru bisa berbahaya? Tubuh secara alami dirancang untuk bergerak beberapa kali di malam hari, berbalik, menggeser posisi, atau sekadar menyesuaikan letak tubuh. Gerakan kecil ini membantu menjaga sirkulasi darah tetap lancar, mengurangi tekanan pada organ, serta mencegah penumpukan karbon dioksida di paru-paru. Namun, ketika seseorang jarang sekali bergerak saat tidur, apalagi di usia lanjut, itu bisa menjadi sinyal adanya masalah serius. Kurangnya gerakan malam sering dikaitkan dengan penurunan respons saraf, gangguan irama jantung, bahkan tanda awal penyakit neurodegeneratif. Dalam beberapa kasus, hal ini bisa menjadi peringatan halus sebelum terjadi serangan jantung atau stroke di malam hari. Cara mendeteksinya cukup sederhana. Perhatikan kondisi tempat tidur Anda di pagi hari. Apakah spray tetap rapi? Apakah bantal selalu berada di posisi yang sama? Apakah Anda bangun dalam posisi persis seperti saat tertidur? Jika ya, tubuh Anda mungkin tidak cukup aktif bergerak sepanjang malam, dan itu bisa menjadi pertanda yang perlu diperiksa lebih lanjut. Kabar baiknya, ada langkah sederhana untuk mendorong gerakan alami saat tidur. Lakukan peregangan ringan sebelum tidur, hindari obat tidur atau penenang berat kecuali benar-benar dibutuhkan. Jaga suhu kamar agar nyaman, dan pastikan tubuh tetap terhidrasi. Gerakan kecil di malam hari bukan berarti tidur Anda terganggu. Justru itu tanda tubuh bekerja sebagaimana mestinya untuk melindungi Anda. Ingat, tidur yang terlalu tenang bukan selalu tanda istirahat berkualitas. Bisa jadi itu adalah peringatan diam-diam dari tubuh Anda. Mengenalinya sejak dini bisa menjadi kunci untuk mencegah masalah kesehatan serius dan memastikan Anda bangun dengan tubuh lebih segar dan jantung lebih kuat. Menua datang dengan tantangannya sendiri, tetapi juga membawa kesempatan untuk kebijaksanaan, kesadaran, dan komitmen yang diperbarui untuk kesehatan. Apa yang telah kita bicarakan hari ini tidak dimaksudkan untuk membuat Anda khawatir. Ini dimaksudkan untuk memberdayakan Anda. Kebenarannya adalah banyak risiko yang dihadapi lansia saat tidur dapat diatasi dengan perubahan kecil namun bermakna. Anda tidak perlu membalikkan hidup Anda. Anda hanya perlu memperhatikan apa yang coba dikatakan oleh tubuh Anda, terutama di malam hari. Tidur Anda bukan hanya istirahat, itu adalah salah satu cerminan paling jujur dari kesehatan batin Anda. Dari cara Anda bernapas hingga bagaimana jantung Anda berperilaku, hingga apakah Anda menggeser tubuh Anda selama malam hari, masing-masing tanda ini seperti utusan yang tenang yang meminta Anda untuk tetap sadar dan tetap proaktif. Jadi jangan abaikan dengkuran, jangan abaikan ketenangan, dan jangan abaikan tanda-tanda itu. Anda telah berhasil sejauh ini, dan itu saja mengatakan sesuatu tentang ketahanan Anda. Tetapi masih ada lebih banyak kehidupan untuk dijalani, lebih banyak pagi untuk bangun, dan lebih banyak orang yang ingin Anda berada di sekitar untuk waktu yang lama. Pikirkan video ini sebagai pengingat lembut bahwa Anda layak dilindungi, bahkan saat Anda tidur. Biarkan itu berfungsi sebagai motivasi untuk mendengarkan tubuh Anda
berbicara dengan dokter Anda saat dibutuhkan, dan mengambil langkah-langkah kecil yang menambah kehidupan yang lebih panjang dan lebih penuh.